Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Darul Hijrah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Dan di antara nikmat yang sangat penting yang kita rasakan di kesempatan ini adalah kemudahan untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i, untuk bersama-sama kita belajar mempelajari kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Namun sebelum itu diharapkan kepada Bapak untuk mengisi yang kosong di sini, ya, agar maju ke depan. Iya. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita di kesempatan malam ini adalah indahnya menebar kebaikan, yang kita ambil dari silsilah hadis Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis ke-26. Ya, hadis yang ke-26. Dan ini adalah lanjutan dari kajian rutin kita sebelum masa pandemi ya COVID-19, yang biasanya kita laksanakan di hari Rabu. Maka di kesempatan ini kita Allah mudahkan untuk melaksanakan di hari Kamis. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semua bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka setiap muslim selalu memikirkan bagaimana caranya agar bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana caranya agar berkah hidupnya dimanapun berada, ya, menebar kebaikan. Dan jika mereka terdorong untuk menebar kebaikan, menebar manfaat, maka itu berarti mereka sangat terlarang dan terjauhkan dari menebar keburukan, mengganggu saudaranya, mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang saudara muslim lainnya selamat dari lisannya, selamat juga dari tangannya, dari keburukan lisannya maupun dari keburukan tangannya.
Nah, jadi ini ya fondasi kita. Seorang muslim selalu didorong untuk memberikan manfaat, menebar kebaikan, dan mereka dilarang atau terlarang untuk mengganggu, menebar keburukan. Dan hadis yang bersama kita di kesempatan ini ya merupakan salah satu di antara petunjuk Nabi SAW untuk menebar kebaikan tersebut. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia, ya, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Kulla yaumin tatlu fihi syams. Setiap hari, ya, di mana setiap hari itu matahari terbit. Bagaimana cara sedekahnya? Banyak, di antaranya ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Mendamaikan, ya, memisahkan, menyelesaikan perkara dua orang yang sedang berselisih, yang sedang bermasalah, yang sedang tidak akur, itu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Demikian juga menolong seseorang naik ke atas kendaraannya, memberikan tumpangan, ya, ke kendaraannya, atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu juga adalah termasuk sedekah. Kemudian kata Rasulullah, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Mengucapkan kata-kata atau kalimat yang baik juga sedekah. Ya. Berkata yang baik itu juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Bahkan, ya, setiap langkah berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, setiap langkahnya juga sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqah. Demikian juga menyingkirkan gangguan dari jalan juga sedekah. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini hadis yang sangat agung sekali. Menggambarkan bagaimana kehidupan seorang muslim. Orang-orang Islam itu Masya Allah luar biasa. Jika mereka mengikuti, mengamalkan ajaran Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Setiap persendian manusia itu diwajibkan untuk bersedekah. Setiap hari, Pak. Berapa banyak persendian manusia? Berapa banyak persendian manusia? Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'a mafsilin. Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Diucapkan oleh Rasulullah 14 abad tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Belum ada alat-alat canggih, belum ada mikroskop atau segala macamnya.
An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ia tidak berbicara dari hawa nafsunya, yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Beliau mengatakan atas wahyu dari Allah, manusia itu persediaannya berapa? Ya, 360 persediaan, dan sudah diteliti di ilmu kedokteran. Jumlahnya tepat sekali, nggak meleset. Setiap sendi ini, Bapak tahu kan persediaan? Nah, kata Rasulullah, setiap sendi manusia itu harus sedekah. Setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Setiap hari, Bapak Ibu, bayangkan. Ya, apakah bisa? Apakah bisa kita sedekah sebanyak itu? Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Syekh Abdul Muhsin bin Abbad hafizahullah rahimahullah sudah meninggal dunia. Ya, beliau mengatakan makna hadis ini, ya, bahwa setiap hari selama matahari terbit dari timur, ya, setiap persediaan manusia itu harus ada sedekahnya. Setiap hari. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa contoh bentuk sedekah seperti apa. Ya, sedekahnya itu nggak mesti uang, melainkan segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Segala hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan, ya, maupun perbuatan. Sebelum saya lanjutkan, ini bapak-bapak yang di depan sudah dapat kitabnya, Pak, hadiahnya. Dimulai dari depan ya. Sudah dapat ya. Baik. Jadi ada yang lebih dulu datang itu ada hadiah kitab itu, tafsir. Yes. Yang belum dapat angkat tangan saja. Semoga masih ada. Baik, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekahnya berupa, ya, setiap hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun amalan-amalan. Rasulullah bersabda, yujzi'u min dzalika raq'atan. Jika misalkan tidak sempat begitu ya. Jika misalkan tidak sempat dengan hal-hal yang lain. Nah, dalam hadis ini khusus ya, di hadis nomor 26 Arba'in Nawawi, itu disebutkan beberapa contoh, di antaranya yang pertama, mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai, yang sedang berselisih. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat penting dan besar pahalanya. Contoh banyak, tetapi Rasulullah memilih contoh ini. Saking pentingnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya setiap muslim itu, setiap orang beriman itu adalah saudara. Ya. Setiap orang beriman saudara, Pak. Tidak terpisahkan oleh apapun juga, baik itu beda suku, beda ras, beda bangsa, beda ormas, beda partai, beda, ya, kaos. Itu tidak ada sekat antara orang beriman. Selagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua saudara kita. Kalau kita ketemu orang Islam, jangan tanya dia itu ormasnya apa, jangan tanya itu partainya apa. Anda orang Islam, Anda saudara saya.
Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian jika bertikai. Karena syaitan, sebagaimana Allah sebutkan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu ingin ya kalian itu saling bermusuhan, saling membenci. Itu syaitan. Senang melihat orang Islam ribut. Senang melihat orang beriman enggak akur. Itu syaitan. Maka kewajiban kita mendamaikan mereka-mereka yang bertikai, mereka-mereka yang kurang akur, didamaikan. Ya, jangan kita justru semakin menambah permusuhan. Ya, ada orang bertikai malah semakin besar antara kita. Tidak, keberadaan kita itu harus mendamaikan, mengislah. Kata Rasulullah itu sedekah. Ya, mungkin bapak ada tetangga kurang akur, gimana caranya biar mereka akur ya? Dipikirkan. Ada saudara kurang akur, bagaimana caranya? Dipikirkan. Ya, kalaupun kita harus mengeluarkan harta demi mendamaikan mereka, itu termasuk hal yang menjadi sebab diperbolehkan kita minta-minta. Aslinya minta-minta itu gak boleh, kecuali beberapa hal, diantaranya ketika kebakaran habis semua hartanya, diantaranya ketika mendamaikan manusia. Karena mendamaikan manusia juga butuh dana itu, kadang-kadang. Karena kebanyakan manusia berselisih itu karena apa? Karena dunia. Ketika kepentingan dunia berebut, maka disitulah sering terjadi permusuhan, pertikaian. Ya. Oleh karena itu, ya perlu kita upayakan upaya-upaya perdamaian. Kemudian Rasulullah menyebutkan di sini contoh lain, matu'inur rajula fi dabbatihi. Ya, membantu seseorang naik ke kendaraan. Bapak punya motor, bapak punya mobil, bapak punya kuda mungkin. Ayo naik. Bapak lagi mau berangkat kerja, lihat ada orang jalan. Pak, kenapa jalan pak? Motor saya mogok. Ayo pak, naik motor saya, naik mobil saya sekalian ke depan. Itu juga sedekah. Lihat orang barang bawaannya banyak, keberatan, kita bantu mengangkat barangnya. Itu juga sedekah. Itu juga ya sedekah. Kemudian Rasul menyebutkan wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik juga sedekah. Ucapan-ucapan yang baik atau zikir, ya, seperti dalam hadis Muslim, Rasulullah menyebutkan fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah itu juga sedekah. Ya. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Demikian juga setiap ucapan takbir Allahu Akbar itu juga sedekah. Jadi zikir-zikir itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Seseorang mengajak kepada kebaikan, ayo sholat, ayo ngaji, ayo saling membantu. Ajakan kepada kebaikan itu juga sedekah. Demikian juga mencegah dari yang munkar. Pak, jangan lakukan ini pak, ini dilarang dalam agama, pak ini haram, ini bahaya, ini membinasakan. Mencegah orang dari keburukan itu juga sedekah.
Kita ini Pak, lidah ini nikmat yang sangat besar. Maka cara mensyukurinya adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalaupun harus berbisik-bisik, bisik-bisik yang baik. Kalaupun harus teriak-teriak, yang baik. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Ucapan kita kalau tidak baik, Allah mendengar dan Allah akan membalas. Sebagaimana jika kita mengucapkan yang baik, Allah juga akan membalas setiap ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan suatu perkataan walaupun satu lafaz kecuali di sana ada malaikat yang dekat, ya, dan mengawasi. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan di sini wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Dari rumah kita menuju masjid untuk sholat itu juga sedekah. Ya. Ini adalah dorongan motivasi bagi kita semua, khususnya bapak-bapak, untuk bersemangat datang ke masjid. Mungkin kita nggak punya uang untuk banyak sedekah ya, tapi kita jalan dari rumah ke masjid itu sedekah ya. Apa tujuan dibangunnya masjid, Pak? Apakah masjid dibangun hanya untuk digunakan seminggu sekali ketika Jumatan? Ya, tentu tidak. Masjid dibangun untuk supaya dimakmurkan, dilaksanakan di dalamnya sholat 5 waktu. Oleh siapa? Bukan oleh imam dan muadzin saja. Bahkan kadang-kadang dia imam, dia muadzin, dia imam, dia yang qomat, dia dan jadi makmum juga gitu, sendirian. Tidak sedikit masjid-masjid itu besar bangunannya tapi enggak ramai. Ya sudah seyogianya kita memakmurkan masjid dengan datang ke masjid. Kemudian waktu itu ada tariq sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'la qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Iman itu 73 lebih cabang. Yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Adapun yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah, termasuk keimanan. Kalau orang melihat gangguan di jalan, tidak menyingkirkan gangguan tersebut, lihat duri, lihat kerikil, ya, dan lain sebagainya yang menghalangi jalan, berarti iman itu lemah. Karena keimanan akan mendorong seseorang menyingkirkan gangguan dari jalan. Biarkan jalan itu enak dilalui orang, dilalui jalan pejalan kaki, dilalui motor, dilalui mobil. Biarkan jalan itu nyaman. Kalaupun harus ada polisi tidur yang sesuai standar, ya, yang tetap membuat nyaman orang yang melintasi, yang tidak memudaratkan. Ya, ini termasuk bagian daripada keimanan. Maka bukan ajaran Islam orang yang menebar gangguan di jalan, menebar bom misalnya. Para teroris dari kalangan ISIS dan yang lainnya yang suka menebar bom di jalan, ya, itu bukan ajaran Islam sama sekali. Jangankan bom, duri saja
yang bisa menyakiti manusia harus kita singkirkan. Ini bagaimana memasang sesuatu yang bisa menyakiti banyak orang? Ya, jadi Islam itu sangat indah. Dan kaum muslimin apabila mereka berusaha melaksanakan ajaran agamanya, menjadi umat yang sangat baik dan berperadaban tinggi, yang penuh kasih sayang, yang menebar kebaikan, yang jauh dari mengganggu orang. Ya ini, ya penjelasan singkat dari hadis ini. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah menyatakan bahwa sedekah di sini hukumnya bukan wajib. Beliau mengatakan para ulama berpendapat bahwa sedekah di sini hukumnya bukan wajib. Ya, tetapi sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Jadi kita benar-benar didorong, ayo bersedekah atas setiap persediaan. Tapi gak dosa ketika kita misalkan gak sholat duha, gak dosa. Ya, ketika kita tidak mengucapkan takbir, tidak berdosa. Walaupun di sini ada hal yang hukumnya wajib. Apa di antaranya yang hukumnya wajib di sini? Ya, mendamaikan manusia tadi. Bapak jangan diam aja kalau lihat orang bertikai. Orang gak akur, jangan diam aja. Sebagaimana firman Allah tadi, fa'aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian. Ya, perintah secara umum hukumnya wajib. Jadi kalau ada saudara kita yang kurang akur, kita damaikan, kita akurkan. Ya, jangan sampai kita tidak peduli. Ya, persaudaraan di antara kita. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Beberapa hal yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini, diantaranya adalah hendaknya setiap manusia mensyukuri nikmat anggota tubuh. Persendian yang jumlahnya 360 ini termasuk nikmat yang sangat besar. Dengan persendian kan kita bisa gerak. Jadi apapun, mata harus kita syukuri, lisan harus kita syukuri. Ya, persendian harus kita syukuri. Dan bagaimana cara mensyukurinya? Menggunakan anggota tubuh tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan. Mata untuk taat, lisan untuk taat, tangan untuk taat, kaki melangkah ke tempat yang taat, kebaikan. Jangan digunakan untuk kemaksiatan. Haruskah kita menunggu azab Allah turun baru kita berhenti dari maksiat? Melihat yang maksiat, haruskah kita nunggu mata kita hilang gitu? Buta baru kita berhenti dari maksiat? Dan sangat mampu bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Mencabut nikmat itu sangat mudah. Tapi apakah kita harus menunggu hilangnya nikmat baru kita berhenti dari maksiat? Mari kita syukuri dengan ketaatan. Pelajaran berikutnya, keutamaan dan motivasi untuk menjadi juru damai. Bapak, jadilah juru damai dimanapun. Seperti Bapak Yusuf Kala ya, Wakil Presiden yang periode sebelumnya, beliau terkenal sebagai juru damai. Ini bisa jadi kita contoh. Beliau mendamaikan ya konflik di Aceh. Beliau mendamaikan beberapa konflik bahkan antar negara. Konflik Afghanistan beliau berupaya untuk damaikan. Gitu. Jiwa yang seperti ini sangat ya sesuai dengan ajaran Islam. Gak senang lihat orang ribut itu, gak senang bawahnya.
Jangan justru menikmati keributan. Asik nih kalau ribut nih. Kalau gak ribut gak asik. Nah ini gak boleh. Kita harus sedih kalau lihat ribut-ribut orang gitu ya. Ini tetangga kenapa berisik banget ribut. Ini suami istri kenapa ribut. Ini teman kenapa ribut gitu. Harus sedih kita. Dan pikirkan gimana caranya supaya damai ya. Bagaimana cara supaya damai, supaya akur. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Berikutnya, dorongan untuk senantiasa membantu siapapun yang membutuhkan, walaupun dia itu bukan seorang muslim, walaupun beda agama. Coba dalam hadis ini disebutkan apa? Wa tu'inur rajula atau wa tu'inal muslim? Wa tu'inul muslim. Membantu muslim atau membantu laki-laki, membantu seseorang. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan membantu seseorang atau membantu muslim. Seseorang Pak, ar-rajul. Termasuk sedekah adalah membantu orang lain walaupun dia bukan Islam. Terkena banjir, Bapak jangan pilih-pilih mana yang muslimnya. Yang gak muslim gak dibantu. Jangan begitu Pak. Walaupun dia bukan muslim, beda agama dengan kita wajib yang membantu mereka-mereka yang kesusahan. Harus kita bantu. Ya. Rasulullah menyebutkan di sini bukan muslim tetapi rajul lebih umum. Baik dia muslim maupun kafir, jika dia membutuhkan bantuan, kita dianjurkan untuk membantu. Dan perbuatan Rasulullah serta para sahabat menjadi contoh bagi kita. Ketika seorang Yahudi sakit, Rasulullah mengunjunginya. Ya, Rasulullah mengunjunginya, mengajaknya kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir, dan setelah ini kita tanya jawab ya. Keutamaan berbicara yang baik, berjalan ke masjid, dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Karena termasuk sedekah semuanya. Dan apa yang disebutkan di sini itu hanya contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang belum disebutkan. Bapak menyenangkan istrinya, itu sedekah. Istri menyenangkan suaminya, itu sedekah. Anak berbakti pada orang tuanya, itu juga sedekah. Semua kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagian daripada sedekah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya karena waktu yang terbatas, kita cukupkan materi kita sampai ini. Ya, semoga kita bisa memahami hadis tersebut dan bisa berusaha untuk mengamalkannya. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, lihat melalui kertas yang disediakan oleh panitia. Ya. Pertanyaan dari ibu-ibu silakan ya melalui pintu samping jika ada pertanyaan. Ustaz, jika tidak melakukan amalan-amalan sedekah seperti tersebut di hadis, apakah menjadi dosa bagi persediaan dan wajib disedekahi? Tadi sudah dijelaskan ya. Imam Ibnu Daqiq al-Eid menyebutkan bahwa para ulama ya sepakat bahwa sedekah di sini hukumnya bukan wajib, bukan fardu, tetapi mustahab, dianjurkan. Artinya tidak dosa, Bapak. Tidak berdosa. Ya. Tetapi ya bukan berarti kita meremehkan amalan-amalan kebaikan yang mudah sekali. Ucapan dengan lisan, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu itu kan mudah. Tetapi itu pahalanya besar. Ya jangan kita remehkan. Dan kalau kita nggak sibuk dengan kebaikan seperti ini, Bapak, kata Imam Syafi'i apa? Man lam yashtagil bi khairin, saya yashtaghilu bi syarr. Siapa yang nggak sibuk dengan kebaikan, nanti bakal sibuk dengan keburukan. Jadi kalau
Ya, bapak, ibu sibuk nih di pengajian, sibuk dalam ketaatan, sibuk dalam kerja untuk mencari nafkah, pokoknya sibuk untuk kebaikan, itu aman. Yang bahaya itu pengangguran. Orang yang tidak punya kesibukan itu sangat berbahaya, rentan terjatuh kepada yang keburukan. Allahu a'lam. Memberikan, pertanyaan ya, memberikan hutang kepada saudara atau seseorang, kemudian memberikan penangguhan waktu, tempo, ya, apakah termasuk sedekah? Dan bagaimana cara menagih orang yang hutang dan sulit membayar? Memberikan hutang, ya, dan memberikan penangguhan kepada orang yang kita hutangi karena alasan syar'i darurat, itu termasuk kebaikan, bahkan itu termasuk sedekah. Ya. Jadi kita lihat saudara kita ini tidak mampu bayar karena memang tidak mampu atau karena memang malas bayar. Jika tidak mampu, kita berikan penangguhan. Tetapi jika dia malas bayar, sebenarnya dia mampu, tapi dia nggak mau bayar, maka kita ingatkan dengan akhirat. Ya, berikan targhib dan tarhib, diingatkan. Ingat ya bahwa orang yang berhutang itu tidak akan, ya, bergerak nanti di hari akhirat sampai dilunasi hutangnya. Bahkan mujahid fisabilillah, orang yang berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, itu ya tertahan karena hutangnya. Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang punya hutang sampai ada yang mau menanggung hutang. Hutang bukan perkara ringan, kita ingatkan seperti itu. Ya, dan orang yang punya keinginan membayar hutang, insya Allah mudahkan, bukakan pintu rezeki, ya, dimudahkan bayar hutang. Pertanyaan lainnya, apakah mengajak jalan anak istri termasuk sedekah? Ini tergantung jalan-jalannya, Pak. Kalau jalan-jalannya ke tempat ketaatan, jalan-jalan ke majelis ilmu, insya Allah itu termasuk sedekah. Tapi kalau ke tempat-tempat maksiat, maka bukan sedekah. Ya, justru membawa dosa. Bawa anak istri ke tempat yang di situ banyak maksiatnya, sehingga akhirnya terjatuh kepada kemaksiatan di tempat tersebut, maka membawa dosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah ada pertanyaan lain? Dengan ditulis ya. Baik, jika tidak ada, kita sampaikan kalimat penutup ya. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menyampaikan nasihat-nasihatnya itu lebih dulu dengan perbuatan daripada perkataan. Maka kita dapati beliau orang yang paling terdepan dalam menebar kebaikan, paling terdepan dalam menebar kebaikan, bahkan sebelum beliau itu sebagai Rasul. Ketika beliau pulang dari Gua Hira, ketakutan karena menerima wahyu yang pertama, kaget gitu ya. Istrinya yang solehah Khadijah radhiyallahu anha menenangkan suaminya. Tidak perlu takut, wahai suamiku, engkau adalah orang yang baik. Engkau adalah orang yang baik. Engkau selalu menyantuni fakir miskin, anak yatim. Engkau selalu berbagi kepada tetangga, ya, mendamaikan manusia dan lain sebagainya. Semua kebaikan disebut. Itu sebelum menjadi nabi dan rasul, menjadi dipersaksikan oleh istri. Ya. Setelah menjadi nabi dan rasul, maka beliau pun tetap menjadi yang terdepan, bahkan lebih. Sampai kata para sahabat, beliau kalau bersedekah itu karrihil mursalah,
khususnya di bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus. Beliau punya apa dikasih, beliau punya apa dikasih, yang minta sampai habis apa yang ada di dalam di hadapan beliau. Nah ini tentunya teladan kita yang harus kita tiru, menebar kebaikan. Dan ingat, ketika kita berbuat kebaikan, Bapak Ibu, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Ingat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan jazaa, balasan, wala syukura. Juga kami tidak mengharapkan terima kasih. Jadi ketika kita menebar kebaikan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan tenaga, jangan pernah mengharapkan ucapan terima kasih. Jangan pernah mengharapkan balasan dari manusia. Lepaskan begitu aja. Berbuat baik, lepaskan. Dia mau membalas enggak, bukan urusan kita. Kita minta balasannya dari mana, Bapak Ibu? Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir, ya, 3 menit lagi. Bagaimana cara mendamaikan pertengkaran? Yang pertama, ikhlaskan niat. Kita mendamaikan orang itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mau mencari dapat materi, bukan ingin disebut ini, disebut itu, bukan. Ikhlaskan niat. Yang kedua, bersikap adil. Bersikap adil. Non blok. Jangan belum apa-apa kita sudah memihak A. Belum apa-apa sudah memihak B. Ya, gerakan non blok ini perlu kita tiru. Non blok yang difavorit Indonesia gitu ya. Kita tidak perlu berpihak ke B. Kita di tengah-tengah. Walaupun dia saudara kita, orang yang kita kenal, kalau salah ya kita katakan salah dan kita luruskan. Jangan karena kedekatan kita bela yang dekat, yang ini kita musuhi, tidak. Kita di tengah-tengah, kita damaikan. Yang ketiga, sabar. Ya, terkadang ketika mendamaikan kita dituduh pro lawan, padahal kita enggak. Ya, kita hanya ingin mendamaikan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah, semoga akan kita kaji kesempatan malam ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk terus melanjutkan kajian Al-Arba'in Nawawi. Insyaallah kita lanjutkan jika Allah berikan kemudahan hadis ke-27. Ya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.